Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa, saya akan membahas soal sepak bola Indonesia. Dan kali ini ada kabar terbaru dari negara tetangga kita yang tadi malam harus kecewa karena dihajar habis-habisan sama Cape Verde di kandang mereka sendiri di Bukit Jalil Stadium dengan skor yang cukup telak 3-0 tanpa balas. Seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Tadi malam Malaysia dibantai Cape Verde 0-3 ya guys. Malaysia takluk 0-3 dari Cape Verde dalam laga uji coba kedua. Pertandingan ini kembali dimainkan di Bukit Jalil Kuala Lumpur ya guys. Ini adalah kali kedua mereka bertanding. Di pertandingan ini timnas Cape Verde menurunkan banyak skuad utamanya ya guys. Dan Malaysia pun begitu. Di leg pertama timnas Cape Verde menurunkan full cadangannya ya guys, makanya bisa ditahan imbang timnas Malaysia. Tapi di pertandingan kedua ini timnas Malaysia babak belur ya guys. Malaysia babak belur dihajar Cape Verde. Peter Cekoploski telan kekalahan perdana. Dan pada akhirnya ranking FIFA timnas Malaysia ini tambah menurun ya guys karena dikalahkan Cape Verde. Sekelas Cape Verde aja mereka nggak bisa menang, apalagi sekelas Arab Saudi, Australia. Jadi memang sayang sekali pertandingan tadi malam itu digelar tertutup, tidak bisa diliput oleh media. Jadi hanya ya timnas Malaysia dan Cape Verde. Jadi tidak ada media yang meliput, bahkan kita cari live-nya pun ya tidak ketemu gitu ya. Jadi ya sudahlah. Cuma kaget juga ada teman-teman yang kasih tahu kalau Malaysia dibantai itu 3-0 sama Cape Verde. Awalnya mereka senang sekali begitu, sudah mengikat. Pertandingan pertama kan mereka senang sekali kalau Malaysia itu bisa mengikat Cape Verde 1-0 di kandang sendiri, tim dengan peringkat 72 dunia. Pokoknya mereka senang sekali begitu karena bisa tahan imbang Cape Verde, negara dengan peringkat FIFA yang ya di 100 besar 72. Tapi di pertandingan kedua ini justru sebaliknya, kita belum dengar nih reaksi dari mereka seperti apa. Pasti seru. Karena awalnya mereka tuh senang sekali karena bisa tahan imbang Cape Verde. Justru sekarang dipermalukan 3-0 di kandang sendiri lagi. Kasihan sekali mereka ini, aduh. Timnas Malaysia baru saja menuntaskan dua laga uji coba melawan Tanjung Verde. Laga pertama digelar pada Kamis 29 Mei 2025 berakhir imbang 1-1. Namun berbeda dengan laga kedua yang digelar secara tertutup pada malam tadi, Selasa 3 Juni 2025. Selain tertutup, Federasi Sepak Bola Malaysia juga tidak memposting apapun yang berkaitan dengan pertandingan ini, sehingga tidak banyak orang yang tahu mengenai hasil akhir dari laga ini. Namun setelah melihat Instagram Federasi Sepak Bola Tanjung Verde, pertandingan tersebut ternyata berakhir dengan skor 0-3 dimenangkan Tanjung Verde. Jadi mereka juga tidak posting rupanya. Jadi akun media sosial resmi ofisialnya FAM Malaysia itu tidak posting hasil akhir. Padahal waktu pertama Cape Verde lawan Malaysia itu di pertandingan pertama mereka posting itu separuh masa tertinggal 1-0, full time 1-1, bangga mereka. Sekarang malah tidak diposting itu. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dibantai Cape Verde 3-0. Aduh. Padahal 1 jam yang lalu saya baru buat video Malaysia itu naturalisasi banyak pemain bagus-bagus, tapi malah kalah di laga uji coba ini. Aduh. Semoga good luck lah menang nanti lawan Vietnam. Ya, padahal Malaysia itu menaturalisasi pemain bagus ya, pemain dari Liga Argentina yang harganya puluhan miliar. Dan nggak cuma satu, banyak ya yang dinaturalisasi, termasuk pemain yang bermain di La Liga 2 di Deportivo Alaves ya. Tapi kalah 3-0 kawan-kawan. Kalah 3-0. Ya, kalah 3-0. Aduh, Malaysia. Aduh, apa benda nih weh. Ya, pasalnya Malaysia menaturalisasi nggak cuma satu pemain yang bagus. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pemain. Tapi kalah.
Aduh, nggak habis pikir saya. Good luck lah buat Malaysia yang nanti lawan Vietnam ya. Vietnam. Semoga menang nanti lawan Vietnam. Kita doakan yang terbaik buat Harimau Malaya, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Tapi gimana menurut kalian, tulis. Ya semoga menang lawan Vietnam lah supaya bisa lolos ke Piala Asia. Itu kasihan kan, sudah naturalisasi banyak pemain tapi ya tidak lolos ke Piala Asia, kan kasihan itu. Padahal kan tujuannya itu naturalisasi banyak pemain untuk lolos ke Piala Asia, tapi kalau kalah lawan Vietnam percuma, tidak bisa lolos Piala Asia nantinya. Semoga menang lah. Semangat Malaysia walaupun tadi malam dibantai 3-0. Timnas Malaysia kalah dan terbantai atas Tanjung Verde dengan skor akhir 3-0 dalam pertandingan uji coba hari ini. Waduh, kok bisa ya? Padahal kan skuad Harimau Malaya ini udah diperkuat oleh pemain naturalisasi baru mereka yang kini bermain di salah satu klub La Liga, yaitu Alaves, yang bernama Facundo Garces. Dan sudah terlihat juga Facundo ini udah resmi bergabung latihan bersama Timnas Malaysia. Artinya kemungkinan besar pemain ini juga sudah ikut bermain dalam laga uji coba malam ini. Tapi kok masih tetap kebantai ya Malaysia? Padahal udah merekrut pemain yang bermain di La Liga loh. Dan mungkin akhirnya aku sedikit paham kenapa Malaysia menolak ajakan uji coba dari Timnas Indonesia. Ya karena mungkin mereka berpikir untuk saat ini Timnas Indonesia tuh sangat mustahil dikalahkan. Sebab melawan Tanjung Verde aja bisa kalah 3-0 loh guys. Gimana kalau benar-benar melawan King Indo ya? Kalau benar-benar lawan Indonesia pasti ya, saya sih yakin kita pasti menang itu. Cuma ya kita jangan terlalu berharap untuk bertemu mereka, karena mereka sendiri menolak itu untuk bertanding dengan kita, tidak mau untuk buat pertandingan persahabatan dengan Indonesia. Jadi ya sudahlah, mereka lebih pilih untuk lawan Cape Verde yang secara peringkat FIFA lebih tinggi 72. Pemain-pemainnya banyak yang bermain di Eropa katanya. Dan ya mereka senang sekali di bukan babak pertama, maksudnya pertandingan pertama mereka senang sekali bisa tahan imbang Cape Verde 1-1, padahal mereka kebobolan duluan loh. Nah di babak kedua pertandingan kedua ini mereka justru ya kena hajar 3-0. Kasihan mereka tuh, malu. Malaysia gagal dekati Indonesia usai kalah lawan Cape Verde. Malaysia harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak 0-3 dari Cape Verde dalam laga uji coba kedua yang diselenggarakan secara tertutup. Hasil ini tidak hanya mengecewakan bagi para penggemar Harimau Malaya, tetapi juga memberikan pukulan telak terhadap ambisi mereka untuk memperbaiki posisi di peringkat FIFA, terlebih lagi menjelang bentrok krusial melawan rival ASEAN, Vietnam. Kekalahan ini membuat Malaysia kehilangan sekitar 3,02 poin, sekaligus menghambat laju mereka menuju 100 besar dunia yang menjadi target utama Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Kini, fokus Timnas Malaysia beralih ke pertandingan kontra Vietnam untuk menemani Indonesia di Piala Asia 2027. Jadi kalau kita melihat memang perbedaan antara Malaysia dan Indonesia ini cukup jauh. Di mana Indonesia sudah main otomatis putaran final nanti sudah ada Indonesia di sana itu ya kan. Nah Malaysia ini masih harus berjibaku dengan negara-negara seperti Nepal, Vietnam untuk lolos ke Piala Asia 2027 nantinya. Nah di sini kita lihat mereka melakukan segala upaya cara supaya mereka bisa lolos, dengan salah satu caranya lawan Cape Verde. Nah yang disayangkan itu kenapa digelar tertutup itu, padahal di pertandingan pertama digelar terbuka, banyak yang datang ya kan, kita juga bisa nonton, kita bisa lihat ini cara permainannya Malaysia. Oh ternyata sudah ada peningkatan. Tapi di pertandingan kedua ini justru mereka gelar tertutup dan mainnya di Bukit Jalil. Itu kan yang menjadi pertanyaan, kenapa begitu? Apakah malu, takut nanti kalau kalah diolok-olok sama negara-negara tetangga, atau seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita juga sih sebenarnya. Sepak bola Malaysia bukan tempat jual beli paspor. Kritik keras ini ramai dilontarkan publik setelah Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menaturalisasi Facundo Garces, bek asal Argentina yang sama sekali tidak punya rekam jejak di sepak bola lokal. Garces yang kini membela Deportivo Alaves di La Liga Spanyol diklaim punya darah Malaysia dari kakek buyutnya. Namun menurut regulasi FIFA itu tidak cukup. Seorang pemain harus punya garis keturunan hingga generasi ketiga atau tinggal 5 tahun di negara tersebut setelah. Nah ini yang menjadi pertanyaannya, apakah Facundo Garces ini punya garis keturunan Malaysia yang sah atau hanya akal-akalan? Tapi kalau sudah resmi bermain di ya latihan begini ya kan, training center, pasti ini sudah
resmi dia punya garis keturunan Malaysia begitu. Karena tidak mungkin sekelas Federasi FAM ya mengada-ada begitu kan, tidak mungkin juga sih. Setelah usia 18 tahun, langkah ini memicu perbandingan dengan kasus Timor Leste pada 2017 yang mendapat sanksi berat dari FIFA karena menaturalisasi pemain tanpa dasar hukum yang sah. Jika Kalau kita lihat dari Timor Leste memang agak berat sih. Tapi semoga Facundo Garces ini punya garis keturunan Malaysia. Kalau tidak punya kan aduh kasihan mereka nanti didenda lagi sama FIFA itu. Bagaimana sih FAM ini? Timnas Malaysia dibantai Tanjung Verde 3-0. Sudah bang, Setelah main imbang 1-1 melawan Tanjung Verde di tanggal 29 Mei kemarin, hari ini Malaysia main kedua kalinya lawan Tanjung Verde dibantai 3-0. Buat yang belum tahu, Tanjung Verde ini adalah negaranya Yuran Fernandes, kaptennya PSM Makassar. Di mana Tanjung Verde ini berasal dari benua Afrika dan saat ini menempati rank 72 FIFA. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia zona Afrika grup D, Tanjung Verde itu masih memimpin klasmen di atas Kamerun. Dan kalau ini bertahan sampai matchday ke-10, Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya Malaysia ini termasuk hebat. Kenapa? Dia bisa mengajak negara yang kuat untuk bertanding di uji coba internasional. Tapi sayangnya memang Malaysia harus mengakui keunggulan dari Tanjung Verde. Yes. Uji coba ini sebenarnya adalah persiapan Malaysia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia, di mana Malaysia yang tergabung di grup F itu harus bersaing dengan Vietnam untuk mendapatkan satu tiket ke Piala Asia 2027. Vietnam sekarang memimpin klasmen dengan poin 3 sama dengan Malaysia, tapi unggul selisih gol. Mau tidak mau Malaysia kalau mau lolos ke Piala Asia harus mengalahkan Vietnam. Sedangkan Tanjung Verde juga menjadikan laga melawan Malaysia ini sebagai persiapan untuk menghadapi sisa kualifikasi Piala Dunia. Gimana nih kira-kira, mampu nggak Malaysia lolos ke Piala Asia nanti? Kalau masalah lolos pasti lolos, karena kalau kita lihat ini easy group lah. Isi ini karena di situ hanya ada Laos, Nepal, Vietnam dan Malaysia sendiri. Jadi kalau untuk lolos pasti lolos. Jadi ya kalau kita lihat nanti semoga lah mereka bisa mengalahkan Vietnam dan bisa lolos ke Piala Asia supaya bisa menemani Indonesia. Itu memang agak kasihan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal Malaysia yang akhirnya tumbang di kandang sendiri dari Cape Verde. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Thank you.